Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Amani Nazmudin ingin menjelaskan tentang sikap dasar konselor pemahaman. Jadi, kita simak bareng-bareng yuk. Apa aja sih sikap dasar konselor pemahaman? Pertama-tama yang kita bahas itu tentang konseling. Apa sih itu konseling? Konseling merupakan layanan profesional dan pertemuan dari hati ke hati dengan tujuan membantu orang lain untuk memahami diri, membuat keputusan, dan pemecahan masalah yang hasilnya sangat tergantung pada kualitas hubungan konselor dan klien. Tujuan konseling untuk klien dapat dilihat dari harapan-harapan dan kebutuhan klien yang melatar belakangi mengapa klien datang untuk mendapatkan layanan konseling perlu diperhatikan dan dipertimbangkan juga. Tujuan konseling merupakan perpaduan dari dua sisi. Seorang konselor harus memahami secara mendalam pengetahuan dan perkembangan kehidupan manusia. Konselor harus pandai mencermati permasalahan dan kebutuhan kliennya. Karena klien yang dihadapi tidak sama masalah yang dihadapinya. Secara umum, tujuan dari konseling adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan individu serta membantunya agar dapat berperan aktif di lingkungan sosialnya. Nah, konseling itu pasti ada hubungan dengan konselor dan klien. Kita bahas konselor dulu ya. Konselor itu disebut sebagai pembimbing. Jadi adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Sedangkan individu yang mengalami sesuatu masalah itu sebagai konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sekarang kita udah memasuki inti topik yaitu pemahaman. Yuk kita simak baik-baik. Pemahaman atau disebut understanding itu berhubungan erat dengan empati. Dalam konsep lain, pernyataan pemahaman dan empati dijadikan satu, yaitu empathic understanding. Lalu ada menurut teori Mappier 2002, pemahaman mengacu pada kecenderungan konselor menyelami tingkah laku, pikiran, dan perasaan klien sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor. Empati dalam konseling itu merupakan hal yang sangat penting karena mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Lalu apa itu empati? Menurut Stewart 1986, empati sebagai kemampuan untuk menempatkan diri di tempat orang lain supaya bisa memahami dan mengerti kebutuhan dan perasaannya. Empati merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain, atau bisa juga diartikan sebagai memahami perasaan atau emosi orang lain, dan kesediaan untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta menempatkan diri dalam kondisi orang lain itu tersebut. Pada proses konseling, konselor dapat menempatkan diri dan memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh konseli, dan tidak memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang diyakini konseli, baik itu bersifat positif maupun negatif. Kemudian, jika klien merasa dimengerti, maka mereka akan lebih mudah membuka diri untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Klien yang membagi pengalamannya secara mendalam memungkinkan untuk menilai kapan dan di mana mereka membutuhkan dukungan dan kesulitan yang membutuhkan rencana untuk perubahan. Dan saat klien melihat empati pada diri konselor, mereka akan lebih nyaman saat mereka berbicara. Ada 3 aspek dalam empati menurut Patterson 1980, yaitu yang pertama, keharusan bahwa konselor mendengarkan klien dan mengkomunikasikan persepsinya kepada klien. Yang kedua,
Ada pengertian atau pemahaman konselor tentang dunia klien. Yang ketiga, mengkomunikasikan pemahamannya terhadap klien. Nah, dengan adanya empati, klien merasakan bahwa ada orang lain yang mau dan bersedia memahami dirinya yang sebelumnya tidak ia dapatkan. Sikap yang harus dimiliki konselor itu yang pertama, kemampuan berempati. Maksudnya itu mengerti dan dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh klien. Empati ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik oleh konselor maupun klien. Terus yang kedua, itu kemampuan menerima klien. Dasar dari kemampuan ini adalah penghargaan terhadap orang lain. Dua unsur yang perlu diingat dalam menerima klien, yaitu konselor berkehendak untuk membiarkan adanya perbedaan antara konselor dan klien. Dan yang kedua, konselor menyadari bahwa pengalaman yang akan dilalui klien akan penuh dengan perjuangan, pembinaan, dan perasa. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan untuk menghargai klien. Seorang konselor harus menghargai pribadi klien tanpa syarat apapun. Apabila rasa penghargaan dirasakan klien, maka ia akan berani mengemukakan segala masalahnya, sehingga timbul keinginan bahwa dirinya berharga untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, itu ada kemampuan memperhatikan. Kemampuan memperhatikan ini memerlukan keterampilan dalam mendengar dan mengamati untuk dapat mengetahui inti dari isi dan suasana perasaan bagaimana yang diungkapkan klien, baik dalam kata-kata maupun isyarat. Dan yang terakhir itu kemampuan membina keakraban. Keakraban ini akan tumbuh terus-menerus dan terbina dengan baik apabila konselor benar-benar menaruh perhatian dan menerima klien dengan positif tanpa paksaan, sehingga hubungan yang nyaman dan senang di antara konselor dan klien dapat terbina. Cara yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan menghargai klien saat berbicara, yang dapat dilakukan dengan memberikan gerak tubuh seperti senyum, anggukan kepala, posisi tubuh konselor, diam, rasa empati saat mendengarkan curhatan hati klien, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh konselor pada klien sehingga proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Selain teknik-teknik tersebut, penciptaan tempat, suasana, dan sirkulasi udara yang nyaman dapat membantu lancarnya proses konseling. Jadi, sebuah proses konseling bisa dilakukan dimanapun yang dirasa dapat menunjang proses berjalannya konseling dengan lancar. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia merumuskan kode etik konseling, yaitu yang pertama, konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua, konselor menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi pembimbing sendiri. Lalu yang ketiga, konselor tidak membedakan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, dan kepercayaan dan status sosial ekonomi. Yang keempat, dapat menguasai dirinya dalam arti kata berusaha untuk mengerti yang dapat mengakibatkan rendahnya layanan yang akan diberikan serta merugikan klien. Yang kelima, konselor memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib, dan percaya pada paham hidup sehat. Lalu yang keenam, konselor terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan padanya dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagai dikemukakan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, konselor memiliki sifat tanggung jawab baik terhadap lembaga dan orang-orang yang dilayani maupun terhadap profesinya. Yang kedelapan, konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. Dalam hal ini dia perlu menguasai keterampilan menggunakan teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar ilmiah. Yang kesembilan,
Konselor menguasai pengetahuan dasar tentang hakikat dan tingkah laku orang, serta tentang teknik dan prosedur layanan bimbingan guna memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-10, seluruh catatan tentang klien merupakan informasi yang bersifat rahasia dan konselor harus menjaga kerahasiaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.